kita akan bersama-sama melakukan puja bakti. Semoga dengan pelaksanaan puja bakti, keyakinan kita akan Buddha, Dharma, dan Sangha akan semakin kuat, dan praktek Dharma kita semakin rajin dan tekun, demi pembebasan kita dari lingkaran samsara. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati, pikiran, dan konsentrasi pada parita-parita suci. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi kita. Marilah puja bakti ini kita awali dengan bernamaskara. Kita memuji, kita menghormat kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan nama Karagata. Buku puja baktinya dibuka halaman 10. Halaman 10. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abiwademi. Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangham. Supatipanno bhagavato sawaka sangha. Sanggang namami. Sanggang namami. Buku puja baktinya dibuka halaman 12. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci dengan pujian Wandana halaman 12. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Agar senantiasa bebas dari lingkaran penderitaan dan selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, marilah kita pergi berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Marilah kita mengulang kembali tekad prasetya kita untuk melatih diri dalam kemoralan dengan menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, halaman 13. Panati pata veramani sika padang samadhyami.
Adina dana veramani sikapadang samadhiyami kame sumicacara veramani sikapadang samadhiyami Musawada veramani sikapadang samadhiyami Surameraya Majapahmadatana veramani sikapadang samadhiyami. Marilah kita mengulang kembali perenungan tentang sifat kebajikan Buddha Nusati halaman 21 secara singkat. Iti pisa bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati. Dhammanusati halaman 22. Swakato Bhagawata Dhamma Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko pacatang peditapo vinyuhiti 24 Sangganusati Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggam Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sanggam Naya patipano Bhagavato Sawaka Sanggam Samici patipano Bhagavato Sawaka Sanggam Yadidang catari purisa yogane Ata purisa bukala esa Bhagavato Sawaka Sanggam Ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Halaman 32. Marilah kita bersama-sama mengulang khotbah Sang Buddha tentang hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan bagi yang melaksanakannya, yang mempraktekannya. 32 dan berikutnya kita baca bersama-sama khotbah Sang Buddha ini. Demikianlah telah ku dengar pada satu ketika Bhagawa menetap di dekat Sawati di hutan Cita di wihara Anatapindika. Maka datanglah dewa ketika hari menjelang pagi dengan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh hutan Cita, menghampiri Bhagawa, menghormat, lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Bhagawa dalam syair ini, banyak dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah. Yang diharap membawa keselamatan, terangkalah apa berkah termulia itu. Tidak bergaul dengan orang yang tak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormati, itulah berkah termulia. Hidup di tempat yang sesuai, berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah termulia. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, itulah berkah termulia. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan, itulah berkah termulia. Berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga,
bekerja tanpa celah, itulah berkah termulia. Menjauhi tak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dhamma, itulah berkah termulia. Selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan berterima kasih, mendengarkan dhamma pada sang yang sesuai, itulah berkah termulia. Sabar rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para pertapa, membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah termulia. Bersemangat dalam menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, serta mencapai nibbana, itulah berkah termulia. Meski tergoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan. Tiada susah tanpa noda, penuh damai, itulah berkah termulia. Karena dengan mengusahakan hal-hal itu, manusia tak terkalahkan dimanapun juga, serta berjalan aman kemanapun juga, itulah berkah termulia. Bukunya ditutup. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha dalam rangkaian kegiatan Puja Bakti hari Minggu tanggal 16 Agustus ini, marilah kita bersama-sama dalam sikap hening, sikap merenung, dimulai. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, pada kesempatan minggu yang bahagia tanggal 16 Agustus ini kami berkumpul di Mahawihara Mojopahit melakukan puja bakti, mengulang sabda-sabda Buddha untuk kami renungkan, kami hayati dan kami praktekkan. Dengan kekuatan puja bakti yang kami lakukan pada hari ini, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah kami tanam dan kami miliki, semoga segala malapetaka, mara bahaya, dan rintangan akan jauh menyisih. Tak lupa kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada bangsa Indonesia yang besok akan merayakan proklamasi kemerdekaan. Dengan kekuatan doa-doa seluruh masyarakat Indonesia, semoga bangsa dan negaraku selalu bahagia, dirgahayu, Indonesia merdeka. Semoga segala kemalangan, karma buruk, tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, selang dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tidak diharapkan, akan lenyap dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada mara bahaya menimpa, semoga panjang usia kehidupan kami. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Saryono, yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, dan Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir dalam Puja Bakti Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati proklamasi kemerdekaan yang keberapa? 81. Jadi semarak proklamasi bisa kita lihat di jalan-jalan di kampung-kampung dengan bendera dan macam-macam variasi untuk mengingatkan kita bahwa 81 tahun yang lalu kita telah merdeka. Sang Buddha mengatakan hidup sesuai, ya, hidup di tempat yang sesuai merupakan berkah termulia. Berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau, ya. Kemerdekaan bukan saja dikasihkan oleh orang lain, namun hasil sebuah perjuangan. Demikianlah kemerdekaan juga di saat kita mengatasi duka dan derita. Itu bukan belas kasihan dari orang lain, dari makhluk lain, namun ketenangan pikiran, kedamaian,
Kebahagiaan surga maupun pencapaian nibbana adalah hasil jerih payah dari segenap umat Buddha yang mau berjuang. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama mengisi ya dhamma ajaran Sang Buddha. Tadi kita telah bersama-sama mengulang kembali ada 38 berkah yang apabila dipraktikkan, dijalankan akan mendatangkan keselamatan-keselamatan. Konotasi berkah sering kita lihat pemberkahan dengan diperciki air, kemudian mendapatkan makanan, ya diperciki air setiap puja bakti, ya pas terutama di hari-hari raya itu ada pemercikan air seolah-olah mendapatkan berkah, ya. Namun demikian perlu saya luruskan bahwa berkah seseorang ternyata ya sesuai dengan ajaran Sang Buddha itu bukan berupa air. Nah, kalau berupa air ya ada beberapa yang semakin banyak diperciki air semakin senang, bahkan bukan cuma diperciki saja, diminum ya, mengadahkan tangan kemudian diminum ya. Sang Buddha pernah juga mengkritik ya, ada beberapa orang yang pergi ke salah satu sungai untuk mensucikan diri ya, setelah panjang tahun melakukan aktivitas kemudian sehari itu berendam di salah satu sungai untuk mensucikan dosa-dosa. Sang Buddha mengkritik cara seperti itu. Sang Buddha mengatakan air tidak mempunyai kuasa ya untuk membersihkan dosa-dosa manusia. Yang mempunyai kuasa membersihkan dosa-dosa manusia adalah latihan kemoralan, latihan sila. Ya, kita ya berlatih sila-sila yang tadi yang saya ucapkan dengan Pancasila Buddhis itu untuk pembersihan diri. Dengan kita tidak melakukan kejahatan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan praktek di jalan sila, berarti kita telah mensucikan diri, kita telah tidak merugikan orang lain ya, itu dalam praktek agama Buddha. Namun kebanyakan Bapak Ibu di agama-agama itu dilepas dari simbol-simbol ya. Fungsi air kita ketahui ya, kebiasaannya itu untuk cuci ya, cuci baju, kotoran-kotoran, noda-noda bisa hilang. Terus untuk mandi ya, namun tidak ya bisa untuk mencuci kekotoran-kekotoran batin ya, itu sebagai simbol-simbol saja. Simbol-simbol penggunaan air bukan saja terjadi dalam agama Buddha saja, dalam tempat lain pun juga ada. Ada orang kalau mau sembahyang itu fudlu ya, itu fudlu itu yang agama yang lain. Ada lagi yang masuk menjadi komunitas dengan dicuci atau dengan berendam di air. Itu simbol-simbol ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 38 berkah yang apabila Bapak Ibu praktekkan akan mendatangkan keselamatan-keselamatan. Misalnya saja di dalam bergaul, kita pun juga harus memilih ya teman-teman bergaul, tidak bergaul dengan orang yang tak bijaksana ya, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormati. Jadi satu luar biasa ya, kalau kita mampu bergaul dengan orang-orang bijaksana tentunya tidak akan merugikan diri kita ya. Namun tidak gampang bergaul dengan orang yang bijaksana, kecenderungan orang ya, pengaruh-pengaruh negatif itu lebih cepat kita tiru ya, pengaruh-pengaruh yang negatif lebih mudah kita tiru. Tapi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik belum tentu langsung menginspirasi hidup kita. Kemudian berikutnya yang bisa mendatangkan berkah, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Ya, semua pakai HP, semua main HP. Berapa banyak HP itu kita gunakan untuk mencari keterampilan dan pengetahuan? Kan lebih banyak penggunaannya untuk penghiburan, untuk cari hiburan daripada pengetahuan. Sayang sekali ya, di era teknologi maju ini sebetulnya pengetahuan bisa kita perkaya dengan pengetahuan HP ya. Pengetahuan itu juga ada pengetahuan yang duniawi, pengetahuan yang menuntun seseorang kehidupan-kehidupan yang akan datang. Sekarang ya banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita peroleh
melalui HP ya itu. Kemudian membantu ayah dan ibu ya, berbakti kepada orang tuanya. Dalam agama Buddha ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan seorang anak. Ketika orang tua masih hidup, kita bisa membantu menyediakan kebutuhan mereka. Setelah orang tua meninggal, bisa melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa. Maka Sang Buddha di dalam Sigalawada Sutta disebutkan bahwa mewarisi tradisi keluarga. Salah satunya tradisi keluarga yaitu melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa. Kemudian berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, ya berdana. Ada beberapa orang yang merasa kalau berdana itu berkurang. Tapi sebetulnya berdana itu ya, itu akan menambah rezeki kita sebetulnya itu. Kelihatannya berkurang, ya. Kelihatannya berkurang. Ada ungkapan bahasa Jawa, weweh tanpa kelangan. Memberi tanpa merasa kehilangan. Karena ikhlas. Tapi memberi merasa kehilangan ya tidak ikhlas, kepikiran terus saya telah memberi, saya telah berdana tanpa diperhitungkan. Dia memberi tanpa merasa kehilangan. Terus ada lagi ilustrasi dari dahulu ya, memberi itu seperti orang melepas ketika kita ke toilet ya. Sebetulnya ada yang mengatakan itu keliru. Karena setelah tidak dibutuhkan, kita baru melepas. Itu keliru. Kalau niatnya dari awal itu membantu, ya mengurangi penderitaan orang lain, ya sebelum masih layak kita pakai, ya untuk dikasihkan kepada orang lain. Jangan seperti membuang kotoran. Setelah kita tidak perlu, baru kita kasihkan. Itu kan banyak sekali seperti itu. Setelah kita tidak butuh, baru kita kasihkan. Setelah kita kenyang, merasa kenyang, baru kita berpikir untuk memberi. Ya, jadi perbedaan antara orang spiritual dengan ya orang biasa itu seperti itu, memberi karena belas kasihan. Selama kita mempunyai barang, sesuatu itu masih memungkinkan untuk kita bagi, bagilah. Dengan membagi tidak akan jatuh miskin, ya. Dengan membagi justru akan menambah ya rezeki-rezeki kita, kebaikan-kebaikan yang akan kita panen. Itu modalnya kita beragama ini. Kemudian menjauhi dan tidak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dhamma. Kemudian ada juga di agama Buddha di dalam berkah utama ini tidak pernah disinggung tentang judi. Ya, tidak berjudi. Kalau minuman keras ya, kalau judi tidak pernah disinggung. Bukan berarti ya judi itu diperbolehkan, tidak demikian. Ya, seorang penjudi itu cinta kasihnya tidak berkembang. Karena yang dipikirkan itu mau mengalahkan orang lain. Ya, mau mengalahkan orang lain, tidak berkembang seorang penjudi itu. Dan hidup di atas penderitaannya orang banyak. Uang yang kita peroleh itu berasal dari penderitaannya orang banyak, dari kekalahannya orang banyak. Semakin banyak kemenangan yang kita dapatkan, semakin orang banyak menderita ya karena kemenangan kita. Jadi intelektual ya kita juga harus jalan, kebijaksanaan kita yang harus jalan. Jadi ada 38 ya, silahkan Bapak Ibu ingat kembali 38 itu apa saja berkah-berkah yang bisa mendatangkan keberkahan. Jadi apabila umat Buddha pas datang ke wihara, bantenya atau romonya lupa tidak merciki air, itu jangan beranggapan saya tidak mendapatkan berkah. Berkah di dalam Buddhis adalah praktek 38 ya hal-hal yang akan mendatangkan keberkahan dan keselamatan ini. Demikian pula yang di hari-hari tertentu sering mendengarkan dharma. Ya, pada kesempatan ini seminggu sekali setidaknya Bapak Ibu berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan dharma. Itulah merupakan berkah utama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci selalu memberikan berkah pelindungannya kepada kita semua. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi kebajikan ini dengan merenungkan tentang Brahma Wihara. Ya, dibuka halaman 36. 36.
Perenungan tentang Brahma Wihara 36. Kita baca bersama langsung Indonesianya. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semoga semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan mewarisi. Marilah kita lanjutkan dengan Etawata halaman 40. Halaman 40. Kita baca bersama, kita limpahkan kebajikan dari puja bakti ini untuk makhluk-makhluk yang membutuhkan. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi Indonesia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat. Semoga selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah pemimpin berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi ajaran, pembabaran dharma dan guru kami. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi kita semua. Marilah Bapak Ibu kita akhiri rangkaian pembawaan puja bakti ini dengan Namaskara Gata halaman 44. Bapak Ibu nirukan apa yang saya ucapkan. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abiwademi. Budang bhagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagawata dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Namo Dharmaya. Supati panno bhagavato sawaka sanggo. Supati panno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Sanggang namami. Namo Sanggaya. Marilah kita panjatkan doa untuk kebahagiaan semua makhluk dengan menggunakan bahasa Bali. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Foto bersama.